Shalom, selamat sore, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Tibalah saatnya untuk kita memulai ibadat online pada sore hari ini. Teman-teman pemuda dimanapun mereka berada, siapkan hati dan pikiran untuk kita memulai ibadat. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam adik-adik pemuda, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapa yang kami puji, kami sembah, bahkan kami sanjung selalu dalam nama anak-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih Bapa, kalau di saat sore hari yang indah ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami Bapa untuk boleh ada di dalam ibadah kami ini. Ibadah pemuda Gemit Ebenezer Larantuka. Walaupun kami beribadah melalui online, tapi kami percaya Tuhan Kau ada di sini. Bahkan Tuhan juga ada melawati para pemuda di tempat kediamannya masing-masing. Untuk itu saat ini kami mohon curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Bapa lawati kami, berkati kami semua Tuhan. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, boleh jadi seturut kasih-Mu. Ini kami, ini doa dan permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa, kami datang memohon, bahkan menyerahkan ibadat kami ini ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 20 ayat 29a, mari kita mohon tuntunan Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menuntun kami di dalam ibadah kami pada saat sore hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan lawati kami, bersihkan, kuduskan, tahirkan hati dan pikiran kami, agar ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh mendapat tempat di dalam lubuk hati kami masing-masing. Dan kami boleh pakai firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan hidup kami. Ini kami Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
terambil di dalam Amsal 20 ayat 29a. Saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal 20 ayat 29a berbunyi, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Sekali lagi, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Renungan kita sore hari ini, saya beri judul kecil, Masa Muda, Masa Unik. Sekali lagi, masa muda, masa unik. Masa muda adalah masa transisi, di mana seorang manusia, dia akan beranjak dari kecil atau kanak-kanak menuju ke dewasa. Ini waktunya di mana seseorang akan memiliki perkembangan yang pesat, baik di dalam pemikirannya secara abstrak, bahkan penemuan identitas diri secara psikologis, dan perkembangan keinginan untuk dapat hidup mandiri. Masa ini juga seseorang dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas sekaligus menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, adik-adik sekalian, di masa ini ketika kita akan beranjak dari anak-anak kita menuju dewasa, kita akan menemukan yang namanya tadi identitas diri. Di masa ini setiap kita, setiap anak muda akan belajar. Akan ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan sosialnya, di dalam kehidupan imannya. Tentu banyak hal yang akan berubah. Sehingga masa ini seseorang dipenuhi dengan kekuatan. Kekuatan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan. Seperti tadi di dalam bacaan kita di dalam Amsal, hiasan orang muda itu adalah kekuatan. Dan kekuatan inilah yang akan menolong adik-adik sekalian untuk bisa menemukan jati dirinya. Kitab Amsal dengan jelas tadi telah mengatakan bahwa kekuatan inilah yang telah menjadi keunikan bagi orang muda. Sekali lagi saya mau bilang, menurut Amsal bahwa kekuatan inilah yang menjadi keunikan bagi orang muda. Kita patut berbangga, adik-adik pemuda, adik-adik pemudi, bahwa kalian di masa muda ini dikatakan memiliki masa yang unik. Tentu timbul pertanyaan, saya percaya di benak adik-adik sekalian pasti timbul pertanyaan. Kenapa dikatakan masa unik? Kita akan melihat masa-masa ini atau masa muda ini dikatakan masa unik karena hal ini menjadi akhir modal utama untuk seorang pemuda atau pemudi. Dia melakukan eksplorasi, dia mencoba hal-hal baru dan berkomunikasi secara intens dengan orang-orang di sekitarnya. Mari kita lihat satu persatu. Orang muda di masa ini, dia akan mulai menemukan jati dirinya. Dia mulai melakukan eksplorasi, bahkan mencoba hal-hal baru. Yang mana ketika dia berada di masa kanak-kanak, ketika mau melakukan sesuatu, tentu dia tidak berani. Segala sesuatu dia akan bertanya kepada orang tua, kepada bapak mama, ataupun kepada para guru. Di gereja mungkin bertanya kepada para pengajar atau kepada bapak dan ibu pendeta jika dia ingin melakukan sesuatu. Tetapi di masa mudanya, setelah dia beranjak menuju ke dewasa ini, dia tidak akan bertanya lagi. Segala sesuatu yang baru, dia akan berusaha untuk mencoba, mencari tahu, dan melakukannya. Yang baik tentu dia lakukan. Dan ketika dia akan melakukan sesuatu, disitulah dia mungkin berkomunikasi atau menyampaikan kepada orang tua, saya mau buat ini, atau saya punya ide ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu di masa-masa ini. Makanya masa muda ini dikatakan adalah masa-masa unik. Dan juga tadi telah dikatakan bahwa di dalam masa ini, selain dia ingin melakukan atau mencoba hal-hal yang baru, di situ juga
dia mulai menemukan yang namanya berkomunikasi secara intens dengan orang lain. Komunikasi ini penting adik-adik. Kalau mungkin bahasa sehari-hari bisa dikatakan bicara. Kalau kita tidak bicara, bagaimana orang bisa tahu atau menangkap apa maksud kita atau apa yang kita inginkan? Segala sesuatu itu butuh bicara atau komunikasi. Nah, ketika masa kanak-kanak, jarang sekali kita mau berkomunikasi dengan sesama. Mungkin hanya dengan teman bermain, komunikasinya juga terbatas. Tetapi di masa muda ini, di sini dikatakan bahwa mereka mulai berkomunikasi secara intens dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan teman-teman akrabnya. Pasti adik-adik di rumah ada yang mulai, oh iya ya benarnya, mulai bisa buka hati, mulai bisa curhat dengan teman-teman. Yang dulu di masa kanak-kanak tidak kita lakukan itu. Ketika kita sudah berada di masa dewasa ini, kita mulai berkomunikasi secara intens dengan orang dekat kita. Di situ baru kita bisa menemukan diri kita atau jati diri kita. Kita mulai curhat, kita mulai bisa mengekspresikan sesuatu, atau ada sesuatu yang mau dikerjakan, mau ditanyakan dan sebagainya. Kita sudah mulai bisa mengapresiasikan itu. Dan juga kita tahu bahwa di masa-masa ini para pemuda dan pemudi tadi, dia menemukan jati dirinya. Dia mulai tahu, saya ini siapa, saya ini punya talenta apa, teman saya ini siapa, dia punya talenta apa, saya potensi saya apa, kelemahan saya apa, kelebihan saya apa. Semua kita pasti sudah mulai bisa tahu di situ. Semua anak muda mulai mengetahui siapa dia sebenarnya, mulai mencari jati dirinya, mulai mengenal potensi dirinya, talenta dirinya, baik kelemahan, baik kelebihan yang ada dalam dirinya. Dan juga di situ dia mulai membangun konsep dirinya. Dia sudah mulai berpikir, ke depan ini kira-kira saya mau jadi apa. Hal-hal ini tidak dilakukan ketika dia masih kanak-kanak dulu. Ketika masih kanak-kanak, segala sesuatu tanya orang tua, segala sesuatu tanya bapak ibu guru. Mau buat ini itu, tanya orang tua atau tanya para guru, takut dan sebagainya. Tetapi ketika di masa dewasa, dia mulai berani menentukan langkah-langkah apa atau tindakan apa yang akan dia buat. Sebagai orang tua, tentunya kita hanya bisa menuntun, memberikan petunjuk supaya anak-anak muda kita ini tidak salah. Mereka terus berada di jalan-jalan yang benar. Adik-adik pemuda yang terkasih, di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 telah diingatkan bahwa hidup pemuda-pemudi akan menghadapi gejolak keinginan hati dan pandangan mata. Ditambah keinginan yang kuat untuk hidup mandiri, cenderung pemuda-pemudi menuntut hidup bebas. Untuk itu, tegas pengkhotbah agar orang muda harus sadar bahwa sesuatu hal yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini penting, adik-adik. Jadi kebebasan yang tadi ada dalam diri adik-adik sekalian, yang mulai kita menerapkan di dalam kehidupan kita, itu tidak bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang terpimpin dan terkontrol. Kita harus ingat bahwa kebebasan yang kita miliki, yang ada pada kita, pada akhirnya juga kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, gunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Kembali ke firman Amsal tadi. Kita lihat juga di dalam Amsal 22, di situ dikatakan bahwa masa muda adalah waktu-waktu yang krusial, di mana orang muda mulai meletakkan fondasi, jalan, dan arah hidupnya. Masa-masa krusial atau masa-masa yang sangat penting.
di mana seorang pemuda, pemudi mulai meletakkan fondasi hidupnya. Kita tahu bahwa fondasi itu sangat penting. Fondasi dalam kehidupan kita, iman percaya kita harus landaskan benar-benar sesuai dengan apa yang kita imani. Saya kasih contoh, untuk membangun sebuah rumah, fondasi itu sangat penting. Ketika kita melihat orang akan membangun rumah, pasti dia akan menggali lubangnya begitu dalam, batu-batu yang ditaruhnya juga batu-batu yang kuat, yang kokoh, besi-besi juga yang kuat, yang kokoh. Itu dengan harapan bahwa ketika nanti rumahnya dibangun, entah rumah itu lantai 1, 2, 3 dan seterusnya, dia tidak akan roboh karena fondasinya tadi kuat. Nah, di dalam kehidupan kita, iman kita, fondasi kita juga harus kuat di dalam iman. Iman percaya kita itu harus kuat, harus teguh. Dengan demikian kita juga bisa menentukan arah jalan kita, jalan-jalan yang akan kita lalui. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya kita akan melalui jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang menuju kepada keselamatan, dan juga arah hidup kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka arah hidup kita akan jelas. Kita punya fondasi iman yang kuat, kita punya pegangan yang kuat untuk kita bisa melangkah di dalam kehidupan ini. Masa inilah seseorang seumur hidup. Di masa ini kita harus memegang kebenaran, memegang prinsip hidup yang benar-benar sejalan atau seturut dengan apa yang kita imani. Karena masa muda tadi dikatakan masa yang paling krusial. Kalau kita salah memberikan sesuatu di usia-usia ini, di masa muda ini, maka akan berakibat buruk. Tetapi jika kita benar mengajarkan sesuatu yang benar di masa-masa ini, kita harus percaya bahwa pemuda-pemudi kita pasti akan berada di jalan-jalan yang benar. Jika di masa tersebut, masa muda ini, adik-adik sekalian, kita diisi dengan segala sesuatu hal yang berharga, hal yang berbobot, hal yang bermutu, maka arah hidup kita akan jelas. Kita tahu nanti kemana kita mau dibawa. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita tahu fondasi kita siapa, fondasi kita apa, kita tahu, dan kemana arah jalan kita tahu bahwa kita pasti akan selamat. Untuk itulah adik-adik sekalian, di masa yang unik ini, janganlah kalian lupa untuk berdoa. Berdoa minta kepada Roh Kudus menuntun hidup kalian. Minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus agar hidup kita tidak salah melangkah. Kita terus berada di jalan-jalan yang benar. Kita tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tetapi oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus, oleh karena tuntunan Tuhan, maka kita terus berada di jalan-jalan Tuhan, di jalan-jalan kebenaran. Terutama saya mau ingatkan adik-adik sekalian, di tengah pandemi corona, virus corona atau kita kenal dengan COVID-19 ini, yang masih saja berlangsung, belum berhenti ini, sebagai anak muda yang adalah tulang punggung gereja, tulang punggung bangsa dan negara, dengan kekuatan yang telah Allah anugerahkan buat kalian semua, seperti dalam bacaan kita tadi, dengan kekuatan yang telah Allah anugerahkan kepada adik-adik sekalian, adik-adik akan mampu untuk melakukan apa saja yang baik. Dengan kekuatan yang telah Allah anugerahkan kepada adik-adik, sekali lagi, mari bersama-sama kita melayani Tuhan. Dengan talenta yang ada pada diri kalian masing-masing, apapun itu, talenta yang telah Allah percayakan, talenta yang telah Allah berikan, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Mari kita isi masa muda kita ini dengan hal-hal yang positif, agar masa muda kita ini menjadi masa muda yang berharga di mata Tuhan
dan sesama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Salam. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita semua berdoa sama-sama untuk mendukung beban-beban. Baik adik-adik yang di rumah, kita di sini, kita sama-sama berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, seraya menaikkan ungkapan syukur yang tak terhingga. Oleh karena penyertaan-Mu Bapa di sorga, kami semua sudah boleh dilawati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang sudah kami dengar pada saat sore hari ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal di dalam hati kami masing-masing, dan kami pakai sebagai pedoman dan pegangan hidup kami. Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa, mendukung semua anak muda Kristen, pemuda-pemudi Gemit Ebenezer Larantuka, di mana-mana saja mereka berada. Kami berdoa mohon tuntunan Tuhan di masa muda mereka. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan para pemuda kami ini, agar di masa muda ini mereka boleh melaluinya dengan penuh sukacita di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Walaupun bekerja dari rumah, walaupun belajar dari rumah, kuliah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan ada, Tuhan menyertai anak-anak muda kami. Dan kami percaya bahwa generasi muda kami yang adalah tulang punggung gereja, tulang punggung bangsa dan negara, tidak berjalan sendiri, tetapi tangan Tuhan yang kokoh akan selalu dan senantiasa menuntun kehidupan anak-anak muda kami. Kami juga berdoa untuk UPP Pemuda dengan semua program kerja yang ada, program kegiatan yang telah dirancang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang sudah dibicarakan, apapun yang sudah ditetapkan, kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan para pemuda kami menyerahkan UPP Pemuda ini ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Bahkan saat ini Bapa di sorga, kami semua juga mau berdoa
mendukung para pemimpin agama kami. Ibu Pendeta Damaris sebagai Ketua Majelis, Bapak Pendeta Martin Tubatomo, Ibu Pendeta Mercy, dengan semua kegiatan pelayanan yang dilakukan di Gemit Ebenezer Larantuka, Tuhan Yesus memberkati. Setiap pelayanan yang diangkat, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Bapa di sorga, walaupun semua pelayanan dilakukan melalui media online, tapi kami percaya Roh Allah bekerja, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, terutama bagi pelayanan di Gemit Ebenezer Larantuka. Berkati MCH yang ada, berkati para presbiter yang ada, yang baik penatua, baik diaken, para pengajar, dari rayon 1 sampai rayon 4, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Ebenezer Larantuka. Tuhan boleh memberkati semuanya. Dengan berbagai-bagai beban pergumulan yang ada, Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong jamah. Tuhan buka jalan campur tangan agar mereka juga boleh disembuhkan. Kami juga berdoa di situasi pandemi corona yang berkepanjangan ini, COVID-19 yang belum berakhir ini, Tuhan tolong kami. Kami percaya bahwa filter kami adalah firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami berjalan bersama Engkau Bapa. Untuk itu, walaupun pandemi corona ini belum berakhir, tapi kami percaya Tuhan tolong memberkati para pemimpin kami, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama, yang dengan berbagai-bagai cara upaya, daya upaya, melakukan cara-cara untuk bisa memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Bahkan Tuhan juga, kami berdoa juga Tuhan tolong saudara-saudara kami yang telah terpapar. Tuhan lawati mereka, jamah mereka, agar mereka semua juga boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan negara kami Indonesia, bahkan provinsi kami, juga kabupaten kami Flores Timur. Biarlah selalu ada di dalam perlindungan kuasa dan kasih Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, ini syafaat kami, yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu di sore hari yang indah ini. Kami datang tidak beralaskan nama lain, hanya dengan mengandalkan nama Yesus, nama yang penuh kuasa, ajaib dan heran. Kami datang berdoa, kami datang memohon kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik pemuda yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Marilah kita memohon berkat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menyertai kami di dalam ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami telah dilawati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ada sukacita yang besar, ada berkat yang boleh kami terima di saat sore hari ini. Kami akan berpisah Tuhan dari tempat ini. Untuk itu kami mohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati kami semua. Biarlah berkat Tuhan boleh menyertai hari-hari hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pemuda-pemudi Ebenezer. Terima kasih karena kita sudah bersama-sama bersekutu dalam ibadah saat ini. Mengingat pemuda mempunyai akun sosmed,
dan sosmed kita hanya berisi konten ibadah mingguan. Untuk itu, saya mewakili Badan Pengurus Pemuda mengajak teman-teman membuat sebuah video kreatif dalam bentuk mengcover sebuah lagu rohani, entah itu solo, duet, maupun trio, dan mempostnya di akun sosmed pemuda dalam bulan Juni ini. Bagi teman-teman yang belum mengetahui akun pemuda, nanti akan muncul link di bawah ini. Kami sangat menunggu video kreatif dari teman-teman. Sekian dari saya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.